warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Opini Public News datang ke sini ingin menyapa adik-adik ya, adik-adik sekalian di sini. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah, semangat ya untuk belajar. Semoga cita-cita adik dapat tercapai ya. Jadi gini Dek, kami hanya ingin mengkonfirmasi ya. Yang pertama mungkin adik ini masuk ke sekolah ini mungkin jadi suatu kebanggaan ya Dek ya. Suatu kebanggaan tersendiri. Apa yang menjadi kebanggaan daripada sekolah di sini? Di sini bisa bergaul dengan teman yang baru, Ya. terus bisa belajar memahami teman yang baru, Ya. juga bisa bersosialisasi dengan guru-guru yang ada di sini. Gimana guru-gurunya baik-baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya baik. Alhamdulillah. Nah terus terkait sekarang Dek, lagi booming-boomingnya masalah MBG ya. MBG itu tahu deh apa? Makan gratis. Makan bergizi gratis. Itu program dari siapa Dek? Dari Presiden Prabowo ya. Tapi ada sudah nerimanya belum? Belum. Kenapa belum? Mungkin belum sampai. Belum sampai mungkin. Nah, dengan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025 bisa bertemu bertatap muka langsung dengan hadiah ya. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua Amin, ya. amin. Pendidikan di Indonesia khususnya di SMK Amin. Cilawu semakin maju, maka itu harapannya. Amin. Baik, untuk menjawab apa yang diajukan konfirmasikan dari pihak media baru saja. Yang pertama untuk profil SMP 4 Cilawu, dari jumlah personil semuanya tenaga pendidik dan kependidikan ada 27 orang ya. Lantas untuk guru atau tenaga pendidiknya ada 21 orang yang sudah P3K atau PNS ada 17 dengan proses, tapi masih dalam proses yang satu itu ya. Nah itu yang lainnya honor gitu. Untuk pengembangan dari unggulan SMP 4 Cilawu, yang pertama untuk sesuai berbasis kearifan lokal mungkin ya. Ya. Di sini lingkungan seperti ini hijau ya, dan mungkin jauh dari kebisingan kota mungkin Ya. kalau dilihat dengan situasi kondisi alamnya. Ya. Maka akan merujuk ke kearifan lokal dan kemungkinan ke depan ingin misalkan sekolah ini menjadi sekolah hijau gitu. Karena alam mungkin sudah mendukung Ya. tinggal mungkin actionnya saja. Tapi di sisi lain ada yang perlu diharapkan sekali, terutama dalam pengamanan ya. Pengamanan itu sekolah ini karena jauh dari pemukiman Pak, Betul. maka untuk tentang daripada keamanan, meskipun kasus pencurian naudzubillahi min dzalik ya mudah-mudahan diselamatkan. Amin. Itu kalau ke belakang pernah memang sekolah ini ada pencurian, Ada kejadian juga kejadian ya beberapa kali lah. beberapa Ya. kali ya, tapi alhamdulillah sekarang mudah-mudahan dijaga. Nah kami dari pihak sekolah sebetulnya sudah mengusahakan di antara pemasangan CCTV kan itu Ya. sudah dilaksanakan, tapi untuk pendukung yang lainnya misalkan pembentengan belum ada Pak. Dari Ya. tiap sudut sekolah itu masih perlu ada penjagaan yang bersifat alam, sistem gitu. Ya. Meskipun setiap malam untuk petugas dari yang jaga ada di sekolah, tapi Ya. pembentengan perlu baik untuk menjaga dari pencuri maupun dari anak-anak ya. Malum anak-anak itu kadang-kadang lengah sedikit, mungkin suatu waktu ada kesempatan mungkin bisa Ya. saja lolos situasi itu. Maka
pembentengan perlu, dan kalau dihitung itu mungkin sekitar 50 100 meter atau 200 meter ya. yang mungkin ada untuk pembentengan. Ya. Itu mohon jadi bahan perhatian Bapak. Ya, yang mudah-mudahan ini Pak, dengan adanya kita konfirmasi seperti ini, mudah-mudahan dinas terkait juga bisa memperhatikan, gitu, bisa memperhatikan karena ini sekolah SMP 4 ini memang itu harus bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat, gitu. Apalagi dari segi keamanannya seperti tadi Bapak memerlukan benteng, gitu ya. Terus tadi saya lihat sendiri itu lab komputer itu masih jadul ya. Nah, mudah-mudahan dari pemerintahan yang terkait, dinas terkait ada perhatiannya itu, mudah-mudahan aja. Oke. Untuk selanjutnya di samping tadi benteng ya Pak, untuk bagian daripada pengamanan juga penerangan gitu. Sebetulnya kami sudah mengajukan ke pihak desa dan sudah ada penerangan desa di sini. Ada 2 titik, itu pun di luar, dulu itu mengajukan 5 titik sebetulnya. Jadi di jalan raya, terus di lingkungan sekolah juga ada misalkan beberapa titik yang harus dipasang. Kenapa? Itu juga merupakan bagian pengamanan ya, Betul. itu. Lantas untuk unggulan yang kedua di samping penghijauan di sekolah hijau, mungkin harapan kedepannya dengan penataan yang lebih baik lagi, yaitu di bidang olahraga karena didukung dengan sumber daya manusia SD-nya gitu, dari SD yang masuk ke SMP. Itu di daerahnya ada lapang voli, maka di sini pun diadakan pengembangan lapang voli, dan sarana pelaksananya memang agak terbatas. Kami udah membangun di sana kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan sekolah gitu ya untuk pembangunannya. Ya, tapi sekarang kondisinya sudah kurang layak untuk mengembangkan gitu. Artinya dari jaringnya, terus netnya, bolanya memang untuk mengembangkan yang profesional itu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Dan alhamdulillah ke belakang itu sudah mencapai juara kabupaten Pak untuk tahun-tahun yang belakang. Dari segi apa itu juara Dari kabupaten? bola voli pernah cuma tahun-tahun yang udah lampau gitu, Ya. sekarang itu agak lama gitu. Ya. Dengan juara itu tidak didapatkan lagi karena memang kalah bersaing. Dari PBBAB juga kemarin pernah ikut juara tingkat provinsi untuk PBB-nya, alhamdulillah. Dan kebetulan pialanya sudah ada di sana, bisa dilihat. Dan untuk fasilitas yang lainnya di sini untuk upacara gitu. Harapannya ini ada pengelasan gitu, papimbok dan sebagainya, supaya tapi tidak menghilangkan dari penghijauannya. Dari penghijauannya, betul. Jadi tetap penghijauan karena tadi sudah dikatakan bahwa tetap kita sesuai dengan situasi kondisi lingkungan akan mempertahankan sekolah hijau di Indonesia. Itu mungkin harapan ke depan seperti itu di pembentengan, juga termasuk pengerasan dari lapangan pekerjaannya, termasuk penataan olahraga. Itu untuk profil sementara itu kalau dibahas banyak, tapi untuk yang kedua mengenai SPMB ya, sistem penerimaan murid baru, kalau mengajukan itu di sini itu 5 kali 32. Jadi satu rombal itu 32 ya sesuai ketentuan. 5 kali 32 itu sekitar 160-an ya. 160-an orang. Nah, selanjutnya untuk sistem penerimaannya mengacu ke online dan offline juga Pak. Online-nya itu ada membantu ya untuk siswa yang belum tahu persis gitu. Ya. Dengan mungkin sistem ada afirmasi, zonasi dan prestasi mungkin itu sama acuannya ke sana karena online ditumpuk, offline juga ditumpuk. Sehubungan dengan kuota yang diajukan maupun dengan kenyataan ya bahwa yang hadir diterima hanya 148 kan itu. Jadi masih kurang dari apa yang diharapkan. Dengan alasan yang realnya, yang pertama di Desa Sukamurni itu ada 2 sekolah swasta ya Pak ya? 2 sekolah swasta, Ma'arif dan Al-Khairiyah di Ma'arif. Juga kebetulan di daerah Sukamaju juga ada sekolah baru kan, SMP baru ya. Jadi ada sebagian siswa yang di sini sumber masuknya ada 9 SD dan 1 SDIT, jadi terbagi. Jadi dari kuota yang diharapkan sekitar 160 bisa tercukupi 148, tapi tetap jadi 5 kelas Pak.
Tapi yang kelas sekarang itu jadi 5 rombel, 7 A, B, C itu 30, Ya. untuk kelas 7 D dan E 29 rombel. Itu untuk SPMB. Alhamdulillah bisa dilaksanakan uji kompetensi anak-anak untuk calistungnya gitu, baca, Ya. tulis, berhitungnya, dan hasil calistung, maaf ini disampaikan calistumnya ya masih ada beberapa siswa yang masih belum terampil baca, baik Latin maupun Arab itu setelah diseleksi. Nah sekarang udah dipilih dan untuk sekolah sudah diberikan treatment, sudah diberitahu kalau ini anak yang masih belum lancar baca sehingga ada khusus bimbingan baca yang dibentuk timnya. Nah, untuk SPMB. Lalu untuk MPLS-nya juga mulai sudah dilaksanakan dari mulai tanggal 14 ya, dan sesuai dengan apa petunjuk dari yang disyaratkan dari pemerintah, materinya dan pelaksananya sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, adapun tujuannya untuk MPLS itu adalah untuk mengenalkan lingkungan sekolah, sehingga siswa baru yang asalnya sistem pembelajarannya guru kelas gitu ya, kalau di SMP sekarang udah masuk di bidang studi dengan lingkungan yang berbeda, maka siswa ketika belajar sudah adaptasi gitu, sudah bisa dipahami dengan kondisi itu. Dan alhamdulillah siswi yang baru itu kelihatannya sangat semangat sekali sampai sekarang. Itu untuk SPMB. Lalu Untuk MBG Pak, MBG, nah MBG satu lagi. Terus nanti Pak, itu di dalam MPLS melibatkan instansi mana saja Pak? Alhamdulillah kerjasama dengan kepolisian Pak. Kepolisian, Polsek ya. Ya, untuk penjelasan tentang bahaya narkotika, ya, terus ketertiban berlalu lintas, masalah anak-anak remaja juga ya. Kalau remaja juga udah di sini diundang dan kerjasama dengan polisi. Ya. Sektor Cilawu dengan Babin Kantibas di desa. Alhamdulillah itu sudah terlaksana. Cuma untuk di dinas kesehatan juga sudah terlaksanakan. Dengan kemarin tuh baru langsungnya ditindaklanjuti, yaitu CKG ya. CKG, cek kesehatan general siswa. Yang diperiksa itu dari mulai tinggi badan, berat badan, tensi, terus juga kesehatan mata, kesehatan gigi, dan laboratorium untuk darah, cek AB ya, iya cek hemoglobinnya itu. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan untuk kelas 7 untuk kelas 7 kemarin sebanyak 148 orang. Itu. Kalau MBG sampai sekarang belum ada, masih nunggu Pak, belum ada kabar, belum sampai, masih apakah tidak. Untuk barangkali Bapak punya informasi untuk di SMP kita kapan kira-kira MBG. Tapi pihak sekolah Pak sudah ada seperti semacam pengusulan gitu kan? pengusulan. Belum Belum. Karena memang informasi dari atas juga nanti ya pasti ketika ada misalkan ada jadwal turun pasti langsung diberitahu ke sekolah gitu. Untuk Cilawu baru SMP 1 saja. Betul, SMP baru SMP 1. Sampel gitu. Karena kita keliling ke setiap sekolah itu emang baru SMP 1. Kalau dari Cilawu kalau dari Tarkit itu SMP 4 udah nerima, terus SMP 1 ya. SMP 1 juga udah nerima. Terus SMP dari Wanara juga emang belum Pak. Jadi ini belum merata. Belum merata. Nah, itu untuk mendorong itu Bapak keinginan seperti apa Pak? Karena ini program daripada MBG ini sangat-sangat membantu ke siswa. Itu. Harapannya segera gitu Pak. Segera untuk SMP 4 Cilawu digulirkan atau cepat direalisasikan program MBG itu. Ada sumber dari media Pak ya. Jadi anak-anak pun ya selalu nanya kapan MBG ke kita, kapan gitu. Jadi kami dari pihak guru gitu kepada anak-anak itu ya menjawabnya tunggu saja dulu, nanti mungkin ada gilirannya gitu. Hanya bisa seperti begitu saja, tapi pastilah suatu waktu mungkin akan sampai juga MBG ke SMP 4 Cilawu. Insya Allah, siap. Insya Allah
kami dari media insya Allah bakal ikut mendorong itu supaya MBG cepat direalisasikan. Untuk yang terakhir Pak, terkait dengan kan sesuai dengan instruksi daripada MK ya, juga instruksi daripada Gubernur Jawa Barat Pak Haji Dadi Mulyadi mungkin mengenai bahwa wajar 9 tahun itu gratis ya. Tetapi di sini dalam tanda kutip juga Pak, kami menyikapi dari media itu dikarenakan apa? Mungkin setiap sekolah itu punya ciri khas masing-masing. Ya, seperti misalkan batik, baju batik, baju olahraga, terus atribut-atribut. Nah, itu untuk mensiasati itu seperti apa Pak di sini? Sebetulnya sampai sekarang kami masih bingung itu. Sebetulnya belum melanggar Pak. Di sisi lain bahwa yang namanya keseragaman itu membantu untuk menerapkan disiplin gitu ya. Betul. Perlu itu ya. Untuk seragam biru putihnya, batiknya, olahraganya. Jadi kalau misalkan siswa misalkan ketika misalkan semaunya gitu dibebaskan ya, maka dalam kedisiplinannya akan seperti apa gitu. Nah, kami justru di sisi lain agak susah juga melangkah gitu. Kenapa? Karena di sisi lain dari pihak gubernur mungkin tidak ada biaya dan sebagainya. Di sisi lain toh hal-hal itu jelas perlu dibiayai Pak. Betul. Untuk batik dan sebagainya itu. Betul. Mungkin untuk merealisasikan hal itu ya karena memang sesuai dengan ciri dan budaya setiap sekolah akan dikonfirmasikan dengan pihak komite sekolah ya, supaya misalkan ada suatu kebijakan kami pihak sekolah meminta seperti ini bagaimana menyikapinya dengan cara tidak memberatkan kepada orang tua ya. Meskipun bagaimanapun juga yang namanya biaya toh tetap ada gitu ya gitu. Nah, meskipun misalkan pakaian misalkan tidak ada toh bagaimana misalkan anak kalau kita beli pakaiannya ke sekolah ataukah misalkan seadanya kan tetap itu perlu ada keseragaman. Itu mungkin akan dikonfirmasikan tapi sampai sekarang belum ada mengadakan rapat dengan orang tua, anak-anak juga yang penting sekarang hadir dulu lah sementara semangat dulu untuk biru putihnya seragamnya alhamdulillah sudah menyediakan masing-masing itu dari rumah sudah membeli masing-masing. Tapi untuk misalkan yang ciri khas sekolah yang tadi batik, olahraga juga kan ada atribut gitu. Mungkin itu tidak ada jualan di toko apa seperti tidak ada emang betul. Mungkin itu nanti akan dimusyawarahkan dengan orang tua siswa juga dengan komite ya. Ya betul. Oke, bagus. Itu mungkin untuk sementara sampai saat ini belum mengambil kebijakan, belum mengambil tindakan, belum mengambil rapat gitu dengan orang tua. Insya Allah akan segera dikonfirmasikan dengan orang tua dan komite sekolah. Terima kasih Bapak. Terus silakan menyampaikan pesan Pak. Ya. Dari saya dulu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada media. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hal-hal yang merupakan program sekolah yang belum terrealisasikan bisa Bapak dari media membantu untuk meneruskan kepada pejabat-pejabat yang berwenang dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan Kabupaten Garut atau mungkin stakeholder yang sama-sama satu visi untuk memajukan pendidikan khususnya di SMP Pasir Laut. Itu saja, terima kasih dan barangkali ada dari Pak Ustadz. Cukup Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.